Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini Islam semua ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Zahra. Kulub. Hadir, Bu. Aprin. Oke, yang terakhir Gurin. Hadir, Bu. Baik, ini kayaknya mau Datu Zahra ini ya keluar ya. Nggak apa-apa, nanti kita tunggu aja. Jadi, walaupun kita lagi di pandemi COVID-19 seperti ini, tapi pembelajaran kita tetap intensif ya. Jadi, kalian harus tetap semangat, walaupun adanya COVID ini menghalangi kita untuk bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu secara virtual kali ini, oke? Kita bahas sekarang itu adalah materi tentang larutan asam dan basa. Pasti kalian udah tahu kan larutan asam basa itu apa? Oke. Larutan asam basa di SMA, di SMP pasti udah ada disinggung sedikit. Pasti kalian udah tahu lah asam basa itu apa. Nah, sebelumnya akan Ibu bagikan kuis. Kuisnya cuma 5 doang kok, cuma 5 soal. Nah, nanti kalian kerjakan secara individu ya. Nah, nanti kalau Ibu kasih waktu 5 menit deh, 5 menit untuk mengerjakan soal. Kalian kerjakan secara individu ya. Soalnya akan Ibu bagi di grup WhatsApp. Nah, selama 5 menit itu kalian harus sudah selesai, oke? Ibu bagi sekarang. Baik, anak-anak, udah 5 menit ya. Kalian nggak boleh mengerjakan lagi loh. Nggak boleh diskusi. Oke? Sekarang Ibu akan membagikan kelompok kalian. Nah, kelompoknya terdiri dari 2 orang. Oke? Ibu akan bagi Zahra dengan Astrid ya. Mama Datu Zahra udah join ya. Oke? Wafa dengan Kulub. Wafa dengan Kulub kan lagi berdua tuh. Kalian bisa diskusi bareng. Kalau Astrid sama Zahra bisa lewat WhatsApp grup nggak apa-apa. Lewat PC. Oke? Terus Aprin sama Hurin, kalian berdua ya. Lewat WA. Lewat WA ya. Oke, nah ini ada yang belum Ibu absen nih. Hafiz, ada Hafiz. Nah, Hafiz kamu kan peringkat 1 di kelas nih, jadi kamu sendiri nggak apa-apa ya. Kamu kan udah biasa memecahkan pelajaran sendiri gitu, jadi kamu sendiri nggak apa-apa, oke? Nah, tugasnya kalian mendiskusikan 5 soal yang Ibu kasih tadi. Nah, tadi kan kamu udah ngerjain secara individu. Nah, sekarang kerjain dengan kelompok kalian gitu. Tentang 5 soal yang udah Ibu bagi tadi. Jadi kan pasti ada perbedaan nih antara kamu sama temenmu. Nah, nanti gimana solusinya dan jawaban fixnya mana. Nah, nanti Ibu akan memilih kalian secara random jawaban kalian, kelompok kalian. Nah, nanti yang Ibu pilih, nanti kalian presentasi, oke? Ibu kasih waktu 5 menit. Oke? 5 menit cukup ya? Oke. Lebih, Bu. Mana perkembangannya kelompoknya Zahra sama Astrid? Ada kesulitan?
Sudah, Bu. Kelompok kami sudah selesai Oh, mengerjakan. sudah. Oke. Bu Afa sama Kulub udah selesai belum? Ada kesulitan? Sudah. Iya, terjadi kendala di perhitungan, Bu. Kami lemah. Oke, kalian coba dulu ya. Oke, Aprin sama Hurin ada kendala? Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Hafiz, kamu kan sendiri ya. Kamu bisa nggak? Bisa nggak, Hafiz? Udah selesai? Ya, kalau dipanggil presentasi ya, ya. Oke, Ibu akan bagi secara random ya. Yang akan presentasi kali ini siapa? Oke, kelompok 1 dulu. Kelompoknya Zahra sama kelompoknya Astrid. Silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya, Asibi Anyasi Mawadatu Zahra, akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang telah kami diskusikan. Untuk soal yang pertama, sifat suatu larutan itu ada larutan yang bersifat asam, basa, serta netral. Lalu soal yang kedua adalah teori asam basa menurut Arrhenius, di mana itu Arrhenius itu mengumumkan bahwa konsep asam basa sebagai berikut. Asam itu adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan memberikan ion hidrogen atau H+ dalam suatu larutan. Dan basa itu adalah senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan memberikan ion hidroksida atau alkamin dalam suatu larutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mawadatu Zahra untuk soal nomor 3 sampai dengan nomor 5. Silakan Mbak Mawadatus. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Contoh asam basa Arrhenius. Contohnya yaitu HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Jadi asam itu menghasilkan ion H+. Kemudian yang basa contohnya NaOH menjadi Na plus OH-. Jadi basanya menghasilkan OH-. Kemudian nomor 4, berapakah konsentrasi ion OH- dalam larutan jika konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat -4? Jika diketahui Kw sama dengan 10 pangkat -14. Jadi di sini menggunakan persamaan Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Lalu didapat konsentrasi OH- sebesar 5 kali 10 pangkat 10. Selanjutnya yaitu soal nomor 5. Larutan asam lemah NH4OH dengan konsentrasi 0,1 m dan Kb 10 pangkat -5. Tentukan nilai pH-nya. Nah, di sini dicari konsentrasi OH- dengan rumus akar Kb kali konsentrasi asam lemahnya. Didapat OH- sebesar 10 pangkat -3. Kemudian dicari POH-nya. POH-nya didapat nilai 3. Kemudian dicari pH. pH kan sama dengan 14 min POH. Jadi 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Jadi pH massa larutan asam lemah NH4OH sebesar 11. Sekian presentasi saya, Bu. Terima kasih kelompok 1. Nah, jadi cukup jelas ya. Jadi dari ke-5 soal tadi, karena itu cukup mudah ya. Karena materi kali ini kita cuma menjelaskan teori Arrhenius saja. Teori kedepannya baru konsep teori yang lain gitu. Karena teorinya kan ada banyak ya. Kita konsentrasi ke Arrhenius aja. Ada yang ditanyakan nggak? Anak-anak ada yang mau tanya? Apa udah cukup jelas? Sudah jelas, Bu. Oh, sudah jelas. Oh, udah jelas, Bu. Oh, oke.
Oke, karena kalian udah cukup jelas, kesimpulannya tadi ya, kesimpulannya itu dari tadi ya ada 3 sifat dalam larutan itu, asam, basa, dan netral. Kalau asam itu kurang dari 7 ya pH-nya. Kalau netral itu 7, kalau basa itu lebih dari 7. Nah, kalau asam itu melepaskan H+, kalau basa melepaskan OH- dalam air. Oke. Lalu konsep rumusnya. Rumusnya tadi kalau asam lemah, kalau mencari OH- itu pakai akar KB. KB nanti kan pasti diketahui ya KB-nya dikali molaritas. Sama tadi rumus KB berapa? 10 pangkat negatif 14. Nah, jadi cukup simpel ya karena Arrhenius itu konsepnya cuma satu. Nah, untuk materi yang ke depan itu asam basa menurut Lewis. Jadi kalian persiapkan materi dari sekarang ya. Jadi besok udah nggak tanya-tanya lagi, udah paham gitulah. Kalau nanti ibu buat kelompok lagi, ibu nyariin soal buat kalian, buat semester pertemuan besok gitu seperti itu ya. Nah, karena waktunya juga sudah habis, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pertemuan besok. Jangan lupa ya materinya menurut Lewis. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama.